GKN. Perdagangan obat palsu dan ilegal marak terjadi di Indonesia. Obat-obat tersebut tidak hanya mencakup obat penambah vitalitas, tetapi juga obat malaria, diabetes, dan antibiotik. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Royce Paringa di Jakarta menyatakan, obat-obatan yang paling banyak dipalsukan di Indonesia adalah obat disfungsi ereksi, pelangsing badan, penurun kolesterol, dan pemutih kulit. Selain itu, obat yang seharusnya dibeli berdasarkan resep dokter juga dipalsukan dan dijual di warung-warung. Ini terbukti dalam operasi Strom yang dilakukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal BPOM di Jayapura, Kupang, Ambon, dan Jakarta. Dari keempat daerah tersebut, Satuan Tugas menyita obat-obat palsu dan ilegal jenis malaria bernilai total 5,7 miliar rupiah. Pada tahun 2013, BPOM juga telah memusnahkan 19.041 jenis obat palsu dan ilegal. Royce Paringa menambahkan, obat palsu memiliki banyak konsumen karena berharga murah dan diproduksi di dalam dan di luar negeri. Cara obat palsu dan ilegal masuk Indonesia adalah melalui daerah perbatasan, pelabuhan, atau dititipkan melalui kerabat yang pergi ke luar negeri. Buat kami, produk obat, makanan, obat, kosmetik, ilegal, termasuk palsu, ini masalah. Ya. Satu, dari sisi dia tidak bayar pajak. Ya. Satu, tetapi buat kami Badan POM, lebih dari itu. Maknanya adalah ini terkait dengan resiko kalau konsumen publik mengkonsumsi produk yang beresiko. Produk palsu jelas beresiko, ilegal tidak tahu jelas dari mana. Masyarakat bisa memastikan keaslian obat dengan cara membeli di tempat resmi, seperti apotek dan rumah sakit, selain memeriksanya ke Badan POM. Keaslian obat terlebih herbal harus diangkat karena tidak hanya menyembuhkan, tetapi dipakai untuk pencegahan jika digunakan dalam koridor yang benar. Bagi sebagian masyarakat, pemakaian obat herbal telah menjadi bagian hidup yang bermanfaat bagi kesehatan sehari-hari. Produk obat herbal dalam negeri menunjukkan tren peningkatan dari sisi kapasitas produksi, penjualan, variasi produk, perolehan devisa, dan tenaga kerja. Sektor produk lokal tersebut dapat dijadikan industri andalan yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Hingga saat ini di dalam negeri terdapat sekitar 79 industri obat tradisional, 1.380 usaha menengah dan usaha kecil tersebar di seluruh Indonesia. Produk kesehatan pria Zoe misalnya telah diakui dan terdaftar di Badan POM RI dan tersedia di sejumlah apotek di seluruh Indonesia. Melalui peraturan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, setidaknya mampu menunjukkan standarisasi cara pembuatan obat herbal agar mampu bersaing dengan produk luar negeri.